Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillah wal ibtiadi an manhiyatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Setelah sama-sama tanya memuji Allah serta berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian, berikutnya takzim, takrim, kemuliaan luntuan dan kita bersama pada gurau kita ku Habibi Muhibbuddin Wali, pada gurau-gurau Bandung, ku Raja Imam Masjid, ku kecil, seluruh perangkat pemerintahan kampung, juga Tengku Imum, dan kepada gurau-gurau Bandung sekalian, istimewa sekali kepada seluruh jamaah pencinta ilmu, pencinta ibadah yang tergerak hati untuk hadir di majlis-majlis ilmu, hadir di tempat-tempat kegiatan dan aktivitas yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Datih takdir dan iradah Allah lah luntuan hadir di sini obat malamnya, penyebab jih sebuah undangan untuk hadir berbicara atau sedikit tausiah dalam rangka memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengenang kembali tentang kelahiran dan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana lun yakin yang hadir bak malamnya gedanyo netakdir li Allah menjadi umat Nabi Muhammad tanpa lewat sebuah perjuangan, tapi hanya lewat kelahiran, lewat rahim-rahim orang yang beriman. Sebuah hadiah cuma-cuma dari Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Hana butuh pengorbanan, hana mesti berstatus mu'alaf, hana mesti kita nyota kubah keluarga demi untuk menjadi umat Nabi Muhammad dan jadi orang Islam. Tetapi yang perlu kita sadari, Islam hanya faktor kelahiran, hanya faktor keturunan, atau hanya status di KTP akan menjawab persoalan. Tetap masih beresiko dan berbahaya bagi masa depan. Munya udip hanya sekedar cari makan, udip hanya sekedar mempertahankan kehidupan dengan fasilitas-fasilitas udip, nyom manteng dalam kondisi berbahaya. Masih lebih baik tidak pernah lahir ke dunia menjadi manusia, atau lebih baik mati rumahnya mandang, mati di saat getanya golong pernah berdosa dengan Allah. Walaupun tanyo hanya memiliki fasilitas di syurga, tapi jid ke penghuni syurga dan selamat dari neraka. Tetapi hana mandum gedanyo mati ruh maya, malah tak inginkan ibu panyangmu tu kuatek ka panyangmu munyo gedanyo sadar duduk kahan tadi juk mati li
Pakan kaya tu tak sadari lepas jai kesalahan, lepas jai dosa-dosa yang belum terselesaikan dengan Allah Ta'ala sebelum itu nyawang dari tubuh. Maka Islam datang intinya untuk menjadikan perjalanan hidup manusia menjadi perjalanan ke syurga, baik perjalanan ke neraka. Kehidupan dunianya menjadi sumber keberuntungan. Manusia-manusia yang sukses adalah manusia-manusia yang pada saatnya nanti menyesal hana udip idunya, karena pakan menyoganya hana udip idunya hanjut hangger rempak syurga, han selamat dari neraka, dan hana bahagia abadi. Maka oleh karenanya tanya tak tepa, Rasulullah hadir bukan mengajarkan manusia bagaimana supaya bisa bertahan hidup. Rasulullah hadir kan geperno katanya cara mita rezeki, kan geperno manusia untuk cara mengenani, karena untuk mita rezeki dan nani nya hana pernah tanda binatang yang hana jai kula hana kai na si ane itu dia minta rezeki, punya keahlian masing-masing di dalam mempertahankan hidup. Hana berat ada yang untuk bertahan sampai ajal, nyan pasti na rezeki. Tetapi yang diperlukan oleh Rasulullah untuk manusia supaya sadar bahwa dirinya itu manusia. Setiap lahir sebagai manusia na risiko. Hansaban dengan resiko jid ke binatang. Binatang lahir mati selesai, lahir mati selesai. Munyona bangkit hanya sekedar untuk penegakan keadilan tinggal tegai, lehnya jid ke tanah lom. Letak manusia di akhirat watega kalan binatang-binatang leh bangkit siat jih yang berkena pernah diilanya binatang lain giubalah selesai keadilannya, maka dia kedana nyan manusia penghuni neraka mengharap laitani kuntu turaba, semoga aku jadi tanah juga. Lu ngada je beje ke tanah mantau. Hana syurga hana pupu, tapi haik thun bak di dike na neraka. Nyo yang jekan masalah. Maka hadir agama, hadir Rasul untuk menjadarkan manusia bahwa dirimu itu bukan binatang dan juga bukan malaikat. Maka gemelah misi Rasulullah dengan namanya risalah untuk memberi petunjuk kepada manusia supaya di dalam menjalani kehidupan yang hinan membutuhkan fasilitas hidup, makan dan mandum fasilitas yang lain, di dalam diri manusia ada keinginan untuk berketurunan, jangan sampai perjalanan hidupnya menjadi malapetaka, artinya salah menjalani kehidupan yang pada ujungnya akan sampai ke kuburan yang menjadi lubang neraka dan menjadi ruang tunggu untuk menjadi penghuni neraka sambil menunggu bangkit melewati padang mahsyar, menunggu keputusan neraka atau syurga.
Maka bagaimana cara supaya manusia hidup dalam dunianya sekali hidup, hidupnya sukses sampai mati, kemudian perjalanan hidupnya menjadi sumber keberuntungan yang abadi, yaitu menggapai syurga dan berstatus penghuni syurga. Itulah Islam, itulah agama. Maka tak pegat tausiah, tak pegat peringati lagi hanya untuk menyadarkan diri. Jangan lupa diri bahawa idonya yang tengah taudipnya najatah, pejatah, jatah syurga. So yang merupakan jatahnya, pertama, tidak lupa bahawa di sini ada jatah syurga. Kemudian belajar pakai bancara jatahnya bumerempa. Tetapi le manusia gagal karena letak halangan bak tak gapai jatahnya, letak persoalan. Le manusia gara-gara minta kebutuhan udip, fasilitas udip, hinan merempak neraka, bak minta rezeki merempak neraka. Nah yang merempak neraka gara-gara merumah tangga, bak petimang perumah, petimang ane katruk neraka, kah merempak neraka. Nyo yang perlu hati-hati. Sebab karena yang membuat manusia lupa akhirat karena sibuk dengan persoalan kehidupan dunia. Le manusia hobinya hanya dengan dosa-dosa, lupa taubat. Hobinya hanya untuk membangun istana dan fasilitas hidup, lupa kuburan. Berpikir hanya bagaimana hidup yang lebih bahagia, lupa mati. Maka Rasulullah hadir, gebi ilmu ke manusia, pakai bancara, kedanyanya menjadi manusia-manusia sukses. Maka dalam Al-Quran pegah oleh Allah, wa kuntum ala syafa' hufratin minan nar fa anqazakum minha. Sebelum truk Rasulullah, manusia-manusia sudah berada di pinggir jurang neraka, tinggal jadi penghuni neraka. Maka Allah menghadirkan Muhammad Rasulullah sebagai penyelamat yang bereken kabak binih neraka, hana jadihli selamat jika penghuni syurga. Misi Rasulullah jangan diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan oleh para ulama. Misi manusia-manusia yang sudah berada di pinggir jurang neraka, hanya menunggu waktu masuk neraka, selamatkan. Maka tausiah yang dah pegai tanya obat malamnya, tujuan inti yan kan sekedar igop naik pegak maulid tanya tak pegak zid kamu kan sekedar pak lain karena perayaan baik tanya kosong hai juga zid baik hana bersabar nganggop, tapi inti bukan. Adakah sebuah acara ini membuat masa depan kita lebih baik? Pekeh dengan tak hadir pada tempat-tempat yang lainnya, sisa usia yang dia jalani ke depan menjadi hidup yang terbaik ketimbang dengan masa lalu, nyolah yang menguntungkan tak pegak acara yang lainnya. Maka ada malamnya hana berbicara tentang bersapat orang untuk bagi-bagi peng, hana bersapat orang untuk di lapangan kerja. Cuma
siapapun yang hadir di sini malam ini, profesinya apapun, statusnya apapun, bagaimana menjadi perjalanan hidup ke depan itu lebih baik daripada masa lalu. Maka dalam halnya perlu tarnung sejenak. No yang kata udip, yang kau likut, boyang kana 20 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Kira-kira kau siap untuk mati? Dalam detiknya pedip drona yang kau siap mati. Kabereh mandui lika. Nah so tunjuk jaruh om duaro. Nah, lu malamnya kabereh. Kau selesai mandum. Nyotruk malik mau lagi acok tinggai wo tu. Nah urut. Nah, citunjuk jarom. Melung sendiri hantu tunjuk jarom. Yang pegah hatanya hantar dijut lepas demakut. Cuma tak melakai ba Allah benasi umum, benasi umum yang bisa tak selesaikan yang belum selesai, benar kekuatan yang bisa tak selesaikan sebelum selesai. Maka untuk ke depan supaya perjalanan udip kitanya menuju ke kuburan kebun syurga, ikutilah apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Sahabat adalah generasi yang diajarkan sendiri oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah berhasil merubah pola pikir mereka, merubah sikap dan perilaku mereka, sehingga perjalanan pemikiran, perjalanan sikap dan perilaku di dalam kehidupan betul-betul sesuai lagi arahan Rasulullah. Duduk Rasulullah pesan, ikutlah apa yang aku lakukan dan ikut apa yang telah dilakukan oleh para sahabat yang telah berhasil aku didik dan bimbing mereka. Nyolah perjalanan ke syurga yang geken dengan ahlus sunnah wal jamaah, atau neken li Rasulullah ma'ana alaihi wa ashabi. Bagaimana sikap dan perilakuku dan bagaimana sikap dan perilaku para sahabat yang telah dibimbing li Rasulullah, itulah perjalanan ke syurga, itulah kelompok yang menuju syurga. Di kalangan umat Islam nak 72 buah kelompok tu yang akan berbeda, semuanya finnar dibegah oleh Rasulullah. Makanya yang 72 dalam neraka, saboh dalam syurga. Medi 72 dalam syurga, saboh dalam neraka, nya mangat datang mikir becut. Ya ini yang menjadi masalah. Maka dalam halnya untuk memastikan perjalanan hidup menjadi perjalanan ke syurga, pastikan tenyoile bersukses 6 hal. Karena Rasulullah nepegah 6 perkara yang menjadi penyebab manusia masuk neraka. 6 perkara. Sebab tameng lam neraka. Maka dalam perkaranya perlu pastikan kitanya terhindar baik kenang virus 6 perkaranya bak diri tanya yang menjadi penyebab tameng lam neraka. Karena agama hadir memastikan manusia terhindar
dari 6 perkara selain dari yang lain. Yang penting umum jih 6 perkaranya nyona ba manusia. Nana dengar? Nama ganggu dengan tuan Emit hana kan? Jelas Pertama, penyebab damang dalam neraka adalah sifat zulmi, zalim. Zalim. Tanyo dalam taudibnya terjadi kezaliman karena didesak oleh keadaan. Karena bak manusianya nak sifat binatang buas, sehingga cenderung menzalimi. Tanyo bahagia pada kalian gop terzalimi. Maka pastikan tanyo udipnya bersih dari kezaliman. Cuman cara membersihkan dari kezaliman, pastikan pemantang yang tak lakukan itu halal, tidak haram, sesuai dengan aturan Allah. Karena seluruh pu yang dipaharim oleh Allah itu zalim. Kalau tidak menzalimi orang lain, itu menzalimi diri sendiri. Jadi pada doa sembahyang dia katakan, Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri. Masa manusia izalimi roh-roh? Biasa ya izalimi orang lain. Pun maksud menzalimi diri sendiri. Dosa-dosa adalah menzalimi diri sendiri. Karena apa kan? Allah nepegat dua buah aturan, halal haram, atau wajib haram. Wajib artinya Allah nepu wajib dalam syurga. Karena seluruh kewajiban yang nepu wajib oleh Allah itu perjalanan ke syurga. Nepu wajib sembahyang, ingin ke syurga, salat. Nepu wajib puasa, ingin ke syurga, ya puasa. Pemantang yang wajib itu perjalanan ke syurga. Tidak mau melakukan kewajiban berarti tidak mau masuk syurga. Tidak mau masuk syurga itu menzalimi diri sendiri. Allah nak melarang kita yang dalam neraka. Apa susah kita dalam neraka? Takut susah yang kau halat le neraka, ada jai tahu orang hana tempat nanti. Takut lebih orang, lebih insya-Allah. Le neraka, mandum le. Haram pu yang dipaharim oleh Allah. Sebenarnya Allah mengharamkan kita masuk neraka karena mandum perilaku haram adalah jalan menuju yang ujungnya ke neraka. So yang meninggalkan kewajiban sama dengan tidak menyayangi diri sendiri, zalim. So yang pubut atau haram sama dengan menzalimi diri sendiri, itu zalim, menzalimi diri sendiri. Sayang pada diri sendiri, selamatkan diri. Tidak menyelamatkan diri, menzalimi diri sendiri, maka kepada laki ampun ba Allah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku sangat menzalimi diriku cukup banyak. Maka laki ampun dosa ini, faghfirli maghfiratan min indika. Ya Allah, ampuni dosaku dari sisimu. Merasa zalim. Yang kedua, menzalimi orang lain. Maka Rasulullah kepegah potensi kezaliman yang terjadi
umumnya terjadi para umara, pemimpin. So yang je ke pemimpin hino berpotensi zalim. Biasa kezalimannya adalah dosa yang dominan terjadi bagi orang yang profesi sebagai umara, pemimpin. Maka Rasulullah napegah al-umara bizulmi, penyebab tamang neraka umumnya pada pemimpin itu zalim. Buah pemimpin tingkat rendah atau pemimpin tingkat tinggi. Dengan penyebab pertama, maka harus nak ilmu tentang zalim hana zalim nya, harus nak ilmu. Untuk malamnya hana tak bahas atanya secara rinci judul menteng kaji nyan yang pertama nyan ingat karenanya persoalan yang mandum yo, ke persoalan orang penghabar, ke persoalan orang lain, persoalan setiap pribadi yang hidup di dunia yang dilahirkan sebagai manusia. Yang kedua, penyebab masuk neraka jahli, kejahilan. Yang kejahilannya terjadi berpotensi kepada umum manusia. Pegahli Nabi, orang-orang yang hanya dijangkau oleh taklimnya para ulama, orang-orang yang jauh dari ulama, hari-hari ganyan hana tahu dengan ulama, hana berinteraksi dengan ulama, nyo berpotensi tenggelam di dalam kejahilan, dan kejahilannya menjadi penyebab utama masuk neraka. Maka Rasulullah di malam Isra Mi'raj wa tetruk nuwa kena ubumo nepegah li Rasulullah yang letat asal neraka adalah fukara, orang-orang miskin, urung gatiin. Sementara di sekeliling Rasulullah yang je ke sahabat Rasulullah urung gatiin tu mepre ada kerja itu. Ya Rasulullah gatiin pe le kata makoi yang sahabat yang gatiin harta pun jawab li Rasulullah, bukan miskin harta tapi miskin ilmu. Ilmu tah, ilmu yang menyelamatkan diri dari api neraka, dan ilmu yang menjadi jalan ke syurga. Tah ilmian yang keilmian diwarisi oleh Rasulullah lewat para ulama. Pertama, ilmu yang menyangkut dengan keimanan dan iktikad, yaitu tauhid. Yang kedua, yang berkaitan dengan ibadah dan kehidupan, yaitu fiqh, ilmu yang berkaitan dengan ibadah, ilmu yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga yang berkaitan dengan munakahat, ilmu yang berkaitan dengan kehidupan dalam menjalani kehidupan, dan nyonya terjadi bermacam transaksi untuk mempertahankan hidup, berkaitan dengan ilmu muamalah, dan ilmu yang berkaitan dengan hukum terhadap kesalahan-kesalahan, hukum-hukum kriminal yang ada di dalam dibahas dalam fikah. Ini adalah ilmu fikah yang berkaitan dengan hukum publik. Pastikan ilmunya benar, sekedar fardu'in hana malim hana puput, tapi standar fardu'in yang hana pasti bergerak. Yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan akhlak dan hati, yang duduk ulama istilahkan ilmu yang berkaitan dengan akhlak dan hati yang ada di dalam Al-Quran dan hadis diistilahkan dalam bentuk judul ilmu tasawuf. Dalam Islam na ilmu fardu'in, pertama pastikan sukses fardu'in, tidak gagal fardu'in. Dan menjadi problem murang hana payah tak survei dengan kasat mata dan yang mandang dakalan persentase sukses fardu'in
nyo sangat taragukan truk 50%. Bersukses tertuh yang yakin dia hana. Ilmu fardu'in nyo bersukses 50% dari kalangan umat Islam generasi abad ke-20 tahun pun dan kusuji di Aceh yang gaung syariat Islam. Aceh dia pudip syariat Islam tetapi gagal di ilmu fardu'in. Sementara Rasulullah kepegang wabil ilmi hayatul Islam, dengan ilmu udip Islam. Tiro ibu rumah tangga, tiro bapak rumah tangga menjadi berdosa apabila hana mampu selesaikan isi rumah tangga dengan ilmu fardu'in. Seorang suami menjadi dayus apabila membiarkan istrinya masih gagal ilmu fardu'in. Wajib bak tiro lako geperno ilmu fardu'in gepermo. Munyo golom selesai bodro nyuruh tak kawin merempa urina golonglah ilmu fardu'in nyan payah perno bulako. Oh my iga nyan pihanji ke teman-teman na lampu ya ilako piana ya ibadah perno kaya mdrot tapi masalah mdrot payah tak perno baji bak permo payah perno umumnya teman-teman hanji payah jabak gurek. Seorang ibu dan bapa apabila belum selesai ilmu fardu'in terhadap anaknya berbahaya, belum selesai tugas. Silakan dia beribadah, gelah dah beribadah, tetapi dosa membiarkan isi rumah tangga di dalam kejahilan, tidak bisa mencium bau syurga. Alhamdulillah menyumat jamun munyo generasi Aceh jamun masa Kesultanan Islam, karena pendidikan yang nadi Aceh nyo ga adopsi lagi konsep Islam pun nilai selesai fardu'in dudo baru fardu kifayah dengan tayajuk bat tempatnya langsunglah uronyo jut tayajuk golom tente tamat SD tamat SMP tamat SMA belum tentu, malah tentu belum selesai fardu'in. Nanggro je tak deklarasi syariat Islam, tapi pendidikan untuk anak Islam golom sesuai dan sepenuhnya lagi konsep syariat Islam. Bagaimana udip Islam? Maka kena lebut tanggungjawab mak dengan ya. Sayang anak, selamatkan mereka dari api neraka. Itulah perintah Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Tanya orangnya yang nak yang berbeknya tetap pudek apui leun tu masjidnya tatiak sabah-sabah lah apui siap netem rela anak katanya ditut lah apui hana trip si jum mendang rela. Kenapa harus rela anak menjadi calon penghuni neraka? Di mana kasih sayang seorang ibu terhadap anak? Di mana kasih sayang seorang bapak terhadap anak? Tak pegah dengan cinta istri, tetapi di saat istri dalam neraka hana mati-matian tak selamat. Kalau benar sayang anak, kalau benar sayang keluarga, apapun akan tak lakukan, apapun akan tak korbankan asai anak kita selamat dari neraka. Pementang akan tak lakukan, tak usaha, tak bantu supaya benar-benar anak kita menjadi anak yang bahagia selama-lamanya, menjadi penghuni syurga. Tetapi terlupakan. Apa sebab? Kadang kejahilannya hana merasa berbahaya, atau tua karena sibuk tengah dapat timang udip. Mandu murung semikir pakiban masa depan anak long berbahagia, bernapa hidup, benar lapangan kerja. Tu tak kau jalan semikir.
menyontuk hidup dia nyanyo mandum urang ingin tenang hai. Tapi hana mandum urang tenang. Tetapi boh senang boh susah tetau deh. Menyogolom mati tetau deh. Munyo tetruk mati ada yang senang tapi mati, yang susah tahat menyogolom truk mati hanti mati. Maka fungsi seorang bapak, fungsi pemimpin rumah tangga, pastikan isi rumah tangganya tidak miskin harta, hana berbahaya, tidak miskin ilmu, hana berbahaya miskin harta. Nyo fungsi Islam. Yang kedua, pastikan baik terjebak di dalam krisis ilmu Islam yang diwarisi oleh Rasulullah. Karena kejahilan pegali Rasulullah adalah faktor utama, dan umumnya masuk neraka, penghuni neraka adalah fukara, mereka karena krisis ilmu, bukan karena krisis harta. Padip kah? Nam dengar padip kah? Idih kabutoi dua belano na yang teh. Napai beje apa? Supaya adanya mak fokus apa yang perlu kita pastikan bersukses. Sukses diri menjadi manusia baik dan adil, jangan zalim. Yang kedua, sukses menjadi manusia yang berilmu, yang diwajibkan sekurang-kurangnya, jangan jahil. Yang ketiga, penyebab masuk neraka adalah kesombongan dan takabur. Ini terjadi pada orang-orang besar, pada tokoh-tokoh berharta karena lebih kaya, tokoh marwah dan popularitas karena lebih populer dan lebih terkenal. Tijihnya biasa terjadi bagi orang-orang yang punya kelebihan, mereka terjebak di dalam sifat takabur dan kesombongan. Karena itulah mereka masuk neraka. Bahaya je ke orang rayu, wateka rayu mung. Rayu digabur dia. Kadang-kadang atranyo gak anggap sepele. Padahal Rasulullah kepegah, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi kibrun walau misla zarrah. Tidak masuk surga orang yang ada di hatinya sifat takabur walau sebesar biji sawi. Itu akhlak, sifat buruk yang harus bersih dari hati. Baik sombong, baik tegabur, sehebat apapun tanya, yang mandum atas Allah, mandum titipan Allah, kita enggak boleh sombong dengan kepemilikan yang lain. Atas Allah mandum, hana atas roh, mandum kelebihan atas Allah, jangan sombong. Baik tegabur, murno, dah sifat tegabur yang pakai cara terapi supaya hilang bersifat dengan tawadhu. Itu wajib, karena salah-salah itu penyebab masuk neraka. Padik kah? Nak sombong neo? Yang tadi sombong dengan tadi, yang lu baje sombong dengan lu baje, yang lagak rumah sombong dengan lagak rumah, yang kaya sombong dengan kaya, sombong. Itu berbahaya. Jihanadu hidih latih sagai. Tetapi innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila absyarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat penampilanmu, rupamu, tapi Allah melihat bagaimana hatimu. Adakah di sana tersimpan sifat-sifat tercela berbahaya? Padip kah? Le. Yang keempat, asabiyah. Bangga karena fanatisme, bangga karena keturunan. Sehingga ahli Nabi, orang Arab, dia ke penyebab utama dalam neraka bil asabiyah. Sombong dengan gebara Arab roh. Dia kalian bangsa lain hina, ganyan paling ayu. Fanatik, cakakan drog bangsa paling mulia, bangsa lain yang bangsa hina. Tetap boh buruk boh salah
tetap God mendung-mendung. Atau dalam bahasa lain fanatisme buta, membanggakan sesuatu yang tidak boleh dibanggakan. Ibadatna bulaing God, tetapi gadnyan sombong dengan faktor keturunan, faktor etnis, nyampi berbahaya. Padik kah? Pet. Yang kelima, le penyebab masuk neraka khianat, tidak jujur. Nyo terjadi ba urang yang profesi transaksional, urang pegat transaksi, buh mekat, sewa menyewa, blau apa blau, terjadi pengkhianatan. Bak gemitah laba, ge khianat gop ge pengat gop. Bak ge tungupah gemitah gaji, ge khianati hangga kerja sesuai dengan gaji, dengan ukuran upah. Makanya terjadi bak profesi orang pedagang pengusaha atau orang yang jual jasa, terjadi macam manipulasi, nyojek ke penyebab dalam neraka. Maka Islam mengajarkan kita butuh makan, tanya butuh rezeki, butuh bermacam kebutuhan hidup, tapi carilah yang halal, jangan dengan menghalalkan segala cara. Baik bak tamita rezeki merempuk neraka, nah laba memang. Bak careng tak pengegop sehingga kaya ada. Bak careng tak manipulasi tanya menjadi orang kaya raya. Tapi ingat, pada saatnya kekayaannya tak ubah hidonya, dosa karena bak tamita kayanya tak puas akhirat. Pakan tak mengelam neraka karena dosa bak long mita harta. Macam pengkhianatan lu lakukan, bak hawa pekayaro, hawa pelagak rumah, hawa pelagak kenderaan, hawa bersip fasilitas udip, maka bermacam pengkhianatan terjadi. Akhirnya mati, harta yang tak merempak berokan dengan menghalalkan segala cara, tinggal hina hidunya, tetapi yang nak tinggal kerawat ini dosa-dosa. Pakar dalam neraka, pakar hamun pak surga. Gara-gara minta rezeki, mampak rezekinya ini, ide-idenya. Hoka, pada nak bagi tu mati, kai bagi-bagi ke kau. Mairon pun nak tinggal, dosa-dosanya gara-garanya, gejerit lalu roka. Menyesal. Maka terjadi pengkhianatan. Padipkah? 5. Pastikan kita bersih dari itu. Baik rogo. Yang ke-6, hasad, dengki. Ini penyakit yang paling parah, yang paling pubat penyakit dengki. Malah kadang-kadang cep ilmu yang dengki yang itim gada, apalagi tan ilmu. Kurang yang nak ilmu hai ngadah dengki, yang hana ham dak pi sehingga cukup ya keraya kau ashai je si kamu miagam kan hanya kalau miagam lain hanya tagai raya orang lain pakat pubu agama, tapi hanya yang kedua kau raya kau kita pejuang agama bangka raya kau mana jadi hidup yang kaduh ji hindu ya keduh kau padahal raya soyang raya kedai pekang aju yang pupuk kanyo agama bah kedai raya kau menanti ino pegak pendidikan agama dia pendidikan agama yang pendidikan agamanya bu mati tajih ya tajih bu mati tanya kena lebut mandu mati kaduh ji karya ji lepas ya kelabah kau yang dengki ke ya kelabah kau kerja udip hanya dengki je hanya udip landoyannya ya kelabah kau punya tanya ya kelabah kau drodah nak lebah tadi
Ada orang ketim belah Honda yang tepak tu tepi. Tepak je tu tepi. Igok ka le truk ikai wo tadi dia macam ni kerja. Pakai nak belah Honda. Pandai namanya tak belah Honda kaya orang muka Honda tu. Kaya tu kehin tu. Ya ke kaya gop ngan tepak payah kerja. Ya kelaba gop dengki. Nya nak payah murno ya yi. Penyakitnya nya tajak keroi. Beda yang pas dengki, pas jai kula le ahli dengki. Ada payah jai kula ji, pas ya beut, nak payah murno adanya. Penyakit dengki nya penyakit bawaan nafsu. Perlu cari ilmu tasawuf. Bagaimana riadah, bagaimana mujahadah bunuh sifat dengki. Kan ngan tepu mata ngan malamnya nyan. Hang gadah dengki, tak ada punya dengki ya kulul hasanah. Hasadu ya kulul hasanah. Kama takulun narul khatabah. Han selesai. Kita dah ke depu ke apakah kai ke bro? Masalah depu lah eji, masalah kai bro lah elau. Akai broknya ke ngan depu aji. Lagi penyakit. Ke ngan tak depu ubat boleh penyakit, ngan tak je ubat baru boleh penyakit. Nan depu nya ubat sakit ulai pu borek depu kan. Nan je hana nyen tak sakit ulai tu. Maka jadi butuh riadah, butuh mujahadah, butuh latihan, butuh bimbingan supaya menjadi manusia yang berakhlak. Makanya yang perlu silakan udip dalam profesi apapun. Silakan cari rezeki, silakan berkeluarga, silakan urus rumah tangga, silakan bahagiakan anak istri, silakan cari harta. Jangan sampai zalim. Jangan sampai gara-gara bata fikir kempen tinggal ilmu jahil. Bata puruh rumah tangga tinggal tajak pada majlis taklim menjadi jahil. Silakan. Hana getam Pak Jobu yang pegang katanya Pak Jobu Allah. Hana getam tajib ia yang pegang katanya menghajat ke ia Allah. Tetapi baik bakmi tampenyan terjebak dalam kezaliman, terjebak dalam pengkhianatan, terjebak di dalam kejahilan, terjebak di dalam bermacam dosa-dosa yang menjadi penyebab masuk neraka. Nyoke yang dipegah oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang yang beriman, jangan sampai kamu hancur lupa Allah karena persoalan harta dan persoalan keluarga dan anak. Bak tauruh rumah tangga bermacam kebutuhan, bak tauruh keluarga bermacam kebutuhan, bak tamita rezeki, bak berkaya rot, bermacam persoalan tak hadapi. Tapi jangan sampai menjadi penyebab penghuni neraka. Itulah hidup yang sukses, itulah fungsi agama, itulah misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laginya itulah manusia-manusia fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Tetapi kalau dunia penyebab masuk neraka, semoga tidak pernah maunya, idealnya tidak pernah dilahirkan oleh seorang ibu. Terima kasih.